Oh, oh, karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga, untuk selamanya. Lu nggak tuh hari sih? Untuk selamanya. Untuk selamanya. Gelo. Gokil juga lu, Ki. Keren. Lu bisa apa sih? Apa sih? Gue susah tau ininya apa. Dulu gitarnya, Cok. Gue susah aja kalau misalkan metik-metik penjaga hati tuh. Gue juga gak bisa, itu nggak salah aja nih. Karena emang gue juga gak bisa main gitar sebenarnya. Sedapatnya aja dong. Anjir sedapat. Aduh, gila. Apa dong? Jadi gimana deh? Sekarang kita lagi apa nih? Ngapain kita? Apa? Ini mau nanya ini chemistry jelek banget. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Gue ucapin selamat datang yang ke Berapa? 5 kalinya. Waduh. 5. Berapa? Berapa? Kelima ya. 5. Buat para pendengar kita yang gak jelas ini ya, semoga kalian masih terus betah ya dengerin ocehan-ocehan kita yang bermutu nggak bermutu ini. Sekarang kita bakal bahas sesuatu mengenai siapa sih? The one and only. Wajir. Gila. Kenapa? Reja. Kenapa harus gue sih? Karena gabut aja. gabut aja sih. Aduh, gue jadi gak enak gue. Kok gak enak sih? Kok nggak enak sih? Jadi kan gue ini mulu apa? Cerita-cerita terus, jadi sharing terus. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terkadang kita harus overshare ya, Iya, jadi orang kita harus overshare. biar banyak temannya. Nah, ini buat yang nonton yang udah pernah gua share tentang gua. Oke, terus. Jadi aja. Iya. Hmm. Mungkin ada yang pengen lu ceritain gak sih, Ja, mengenai diri lu sendiri? Nggak usah kenalan kali ya, kan udah tahu Boleh, video boleh. sebelumnya lah ya. Atau kenalan aja. Nah, lagi aja lah. Boleh aja. Tak kenal maka tak Sayang. kenal dong. Oh iya. Oke. Kocak lu. Sebelumnya buat kalian yang belum kenal, kenalin nama gue Muhammad Fareza Hadian. Halo. Gua asli Kota Bekasi. Ya kan di video sebelumnya. Planet Bekasi. Sebelumnya kan udah dijelasin gue dari mana, segala macamnya bla 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 ya. Paling segitu aja sih kalau perkenalan dari gue. BTW buat yang pengen tahu kenapa gua outfitnya kayak gini, karena gua hip hop banget. Makasih. Ya anjir, kalau jadi gitu sih, jadi kayak hip hop banget sih baju lu. Mau ada acara, Mau acara di mana? mau ada sesuatu lah pokoknya. Anjir. Coba beatbox dulu dong, Ki. Hah? Beatbox dulu. Jangan. Jangan. Nanti aja beatboxnya di akhir. Siap. Di akhir aja. Oke, Boleh dilanjut, Ja. Tadi sampai mana? Perkenalan ya? perkenalan gue perkenalan. Apa ya? Tapi gini gak salah sih, lu perasaan sama Eja kecil gak sih? Ah, iya. Kita kan kenal cuman dari Iya, ininya, dan dari kita kampus tahu ya. Eja kan pas Eja gede. Pas aja gede, benar. Waduh. Eja kecil tuh. Gimana ya Eja kecil? Gimana ya? Gua itu kan gua lahir di Bekasi ya. Dari kecil gue emang asli Bekasi kan. Gua sebenarnya dari dulu tuh street parent sih. Jadi gue bener-bener nggak pernah keluar dari gue SD, SMP, SMA tuh gue nggak pernah keluar. Maksud emang sesetrik itu ya? Karena ini lucu juga sih. Jadi alasannya kenapa gue nggak boleh keluar itu waktu gue SD, karena kan. Jadi ini gue bukannya sombong nih, Ki. Dulu emang waktu itu kulit gue putih. Oh. Iya. Terus lu kena 98 ya? kenapa 98 aja? Waduh. lanjut dan dilanjutkan. Parah banget. Oh, kan ya rusak kan punya Aldo kan. Properti orang. Sorry guys.
Terus jadi dulu tuh pas gue SD itu, gue kalau kemana-mana tuh sama ibu gue tuh disuruh pakai jaket. Pokoknya Dari hitam lah ya. terus kamu jangan keluar siang-siang gitu, nanti kamu apa namanya hitam lah gitu. Tapi bukannya gue tiba ini emang dari apa namanya ibu gue gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gue harus nurut kan gitu. Kayak kalau setiap siang itu gue harus tidur siang. Makanya gue agak aneh kalau misalkan ada teman gue kayak gue udah keluar ke ke jalan ini ke jalan itu gitu. Mau pas kapan? SD gitu. Wah anjir, gue SD mah tidur siang gue. Tidur siang full gue pak. Bener-bener nggak sama sekali nggak pernah keluar. Paling kalaupun gue main itu gue sore dari jam 4 startnya. Pulang jam 5 jam 6 maghrib lah gitu. Main sorenya tuh pakai outfit anak kecil gitu nggak? Dibedakin, yang habis mandi Aduh. dibedakin, pakai Anjir. baju setelan, disuapin sayur sop, dikejar-kejar sama mama. Itu dulu iya dulu waktu apa ya gue lupa anjir. Oh itu TK. 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 Tapi TK masih dibedakin gitu? Masih dibedakin gue. Anjay. Jadi kan gue Garis putih. Garis putih. jadi kan gue jadi kan gue punya teman dari kecil gitu kan. Jadi dari orok tuh gue udah lahir barengan gitu kan. Itu tetanggaan sebelahan. Jadi setiap kali gue main waktu dulu TK tuh gue main gak pernah keluar, paling ke teman tetangga gue yang sebelah. Oh, pindah rumah aja gitu. Jadi nggak pernah jauh-jauh, paling kayak ibu gue ngikut gue bawa sayur sop, terus bawa sayur bayam gitu kan, bawa pisang gitu kan, sambil nyopin gue di rumah temen gue gitu. Iya. Jadi gue nggak pernah main keluar waktu TK. Waktu SD pun udah jarang disuapin lah, udah bisa lah gue main sendiri, tapi mainnya ya kudu sore. Karena menghindari panasnya itu ya. Menghindari panas. Karena udah adem gitu. Enggak, maksud gua kayak kenapa boleh mainnya sore anjir? Nah aku juga nggak tahu tuh pak. Padahal kan di gua pas gua kecil aja kan kalau misalnya main sore-sore tuh awas jangan pulang maghrib gitu kan, nanti diculik Diculik kayak kalau lewe. bebek, Oh gitu? kan. Oh lu gitu? Iya. Sandek kalah Oh, bener. anjir, aneh banget ya. Iya makanya lu kenapa sore boleh main anjing? Gua sore belum balik gua digebukin anjing. Tradisi ada di Kan mutu. Beda culture. Emang lu main dari jam berapa lu? Biasanya kalau main dari jam Ya berapa? kan kalau gua biasanya mainnya balik sekolah, kalau enggak SD kan biasanya balik sekolah jam 11 tuh, jam 11. Jam segituan gua baru bisa main, balik jam 4 sore gitu. Oh gue malah enggak sih. Gue SD gue balik itu langsung tidur. Tidur. Kalau mau main nanti sore aja gitu kata ibu gue. Makanya gue nggak pernah ngerasain yang namanya main siang atau gimana. Tapi Makanya lu sore baliknya kapan? sore baliknya kalau nggak jam 5:30. Oh, Waktu SD ya, gue pulang nggak nyampe maghrib, nggak nyampe azan pas gue langsung balik. Enggak. berarti aman-aman aja sih. Aman. Aman aja, Aman aja. aman aja. Diculik gitu. Nggak ada sih. Karena nggak ada ini ya, range waktunya masih Masih belum keluar si penculiknya gitu. masih nyampe lah. Terus itu TK SD juga SD kayak gitu. Masuk ke SMP, gue udah mulai sedikit dilepas lah. Boleh yang namanya main siang, tapi masih dengan syarat tidak bisa keluar dari zona itu. Gua udah dilepas, boleh main siang. Apaan banget? Karena juga waktu gue balik lagi ke waktu gue SD itu, jadi kan gue punya kakak kan, dua. Itu kalau misalkan siang itu gue suka ngeliat kakak gue yang cowok itu dia siang-siang dia masak mie bangun atau nggak dia nonton TV siang-siang tuh. Gue suka pengen ikut. Kadang gue kalau ikut tuh suka dimarahin sama ibu gue. Tidur kamu nggak apa jangan bangun gitu. Istirahat. Waduh. Kalau mau bangun sore gitu. Oh, Istirahat pokoknya kamu siang nggak boleh kemana-mana, nggak boleh nonton TV atau makan lah gitu. Pokoknya kalau mau kegiatan sore gitu. Makanya begitu SMP akhirnya gue bisa ngerasain apa yang kagak gue rasain gitu, anjing siang-siang bisa Finally makan. gitu ya. Iya, Finally. bisa makan, bisa nonton. Nah, maksud gua gini loh. Emang apa sih serunya siang-siang gitu? Gue juga gak ngerti. Apa yang harus dibahagiain anjing gua bisa main siang-siang gitu. Ya Apa anjing? karena kan ini pak kebahagiaan orang kan beda-beda. Oh, iya. Karena Oh, gue iya, nggak ngerasain betul. yang namanya main siang. Begitu ngerasain main siang, anjir kayak gini ternyata namanya main siang ya, seru juga. Gue norak. Gue bener-bener SD Masuk nggak first main time siang. gitu ya? First time juga. SMP gue baru bisa. Kayaknya lu kecil mirip kayak Uji sekarang nih. Kenapa emang? Aneh gitu. Anjir. Gila. Terus apa lagi ya? Ya SMP gue udah boleh main siang, tapi masih dengan syarat gue nggak bisa main kemana-mana. Ada alasannya tapi pak, kenapa gue nggak bisa main kemana-mana? Kemana apa?
Maksudnya tuh kayak mana apa? iya kemana kayak ke jalan keluar yang jauh-jauh naik sepeda atau kalau zaman dulu gue nggak boleh mau motor pasti gue nggak boleh. Iya. Pasti. Iya. Sih. Terus alasannya itu karena gue itu kan dari kecil kan udah sering kayak deket sama ibu gue gitu kan, jadi kan lama-lama kan gue kayak dimanja. Begitu SMP gue dilepas tuh gue agak sedikit polos gitu, kebingungan. Berarti lu tuh anak ketiga terakhir. Iya, anak terakhir gue. Oh. Gue 3 bersaudara, gue anak terakhir. Oh ya, gak aneh. Iya, makanya gue ngerasa gue sebagai anak bungsu kan gue selalu deket banget sama ibu gue kan gitu, jadi kemana-mana gue selalu kayak kebingungan lah karena udah biasa deket gitu kan. Makanya waktu SMP Kaget gak sih? Iya, jujur ya. Setelah makanya kan ibu gue bilang sebenarnya ibu nggak apa-apa ngelepasin kamu, cuma nanti kamu kalau lepas gimana, bisa nggak kamu ngadepin sendiri gitu kan. Ya gue jawab aja nggak bisa bu, kebingungan nanti. gak bisa bu. Sumpah, karena gue emang sepolos itu waktu SMP, makanya gue main di daerah situ-situ aja. Terus udah masuk ke beranjak ke SMA itu udah mulai ini deh nambah, bisa main siang, bisa juga keluar kemana-mana. Paling jauh bisa dari rumah lu kemana deh? Dari berapa kilometer gitu? Aduh, berapa kilometernya gue kurang tahu ya, tapi gue kan SMA gue kan nggak jauh dari rumah gue ya. Ini buat kalian yang tahu ya yang tinggal di Bekasi kan, rumah gue waktu itu masih di Harapan Baru 2. Gokil. Orang kayak pindah-pindah rumah dulu. masih di situ kan. Jadi tuh di depannya itu ada kayak pasar, ada rel juga. Di situ nyebrang itu udah sekolah gue. Nah itu gue mulai izin kayak, bu boleh nggak aja naik motor gitu? Ya udah boleh, ya, karena jaraknya deket. Terus juga kalau misalkan main juga masih di daerah Bekasi situ-situ deket-deket. Gue lucu banget ya. Jadi gue ada cerita lucu nih. Apa tuh? Ini sebenarnya belum pernah gue ceritain di mana-mana deh. Oke. This is eksklusif berarti ya. Eksklusif deh. Sangat eksklusif. Gak penting juga sih. Terus waktu kelas 2, kelas 3 kalau nggak salah, gue tuh naik motor sama temen gue ngelilingin Bekasi lah gitu kan. Dia gue yang bawa tapi dia ngasih tau jalannya kemana gitu kan. Gue bawa. Terus gue agak awam nih sama daerah ini kan, kebingungan. Anjir ini di mana? Gue nggak pernah lewat sini. Terus dia bilang, ini di Jakarta aja. Wah anjir, gila, gue di Jakarta cuy. Gue bilang sama temen gue gitu, karena gue saking norek kayak, kan gue selama ini kan gue main cuma di daerah Bekasi doang. Apalagi kan ke Jakarta gue naik motor kan gila juga kan anjing. Bener. Malah gue panik buru-buru pengen balik gue anjing. Deket atuh. Bekasi Jakarta deket gak sih? Masa ya deket? Bekasi lu belah mana deh? Ini Cakung. Oh ya deket. Oh, Cakung. Deket ya? Masih deket segitu mah. Jujur nggak Oke tahu. lah. Ya tapi kan konteksnya dari Bekasi ke Jakarta itu kan gue di pikiran gue kayak anjing jauh banget nih gue banget. Iya. So itu di situ gue norak banget, gue kayak seneng sendiri, kayak apa sih namanya tuh? Kayak jiwa-jiwa anak kecil keluar gitu tuh. Oh ya. Gue Iya. paham maksudnya. Ya, Tapi gue gitu. nggak tahu namanya apa. Aku juga lupa apa gitu. Euforianya gitu. Apa ya? Ya kayak gitu Euforianya pokoknya gitu. kayak saking senengnya gitu. Iya. Pecicilan karena gue gokil ya. Gue bisa main jauh gitu. Tapi berarti masa SMA lu kayak masa gua sekarang berarti sama. Kenapa? Kenapa tuh? Ya gua sama nggak pernah keluar rumah, jadi sekalinya Bandung tuh kayak Bandung doang aja gua udah seneng aja gitu. Kebalik ya? Gua Malah nyampe kebalik. sini gitu. Ya karena lu sebelumnya udah ngerasain kali ya. Enggak juga. Kayak Gitu. Masalahnya kan gua aja bisa motor tuh baru-baru ini aja. Serius lu? Serius. Tapi Oh. udah ekstrim gua ya. Anjir, masa iya sih? Gak lu serius beneran baru bisa bawa motor? Serius. Dulu mah gua jalan anjir. Oh jalan? Anjir berarti lu sekarang kuliah baru bisa bawa motor? Iya. Gokil juga. Gila. Lu dari kapan bisa bawa motor? Gua bisa bawa motor dari SMP. Oh, gue juga SMP. SMP gue Mungkin bawa itu motor anjir. Kulturnya Jabodetabek ya. SMP bawa motor anjir jamnya. Jamnya banget. Gua tuh emang alasan gua dulu gak pengen bawa motor kayak SMP, SMA gitu. Gua mau bawa motor sederhana aja anjing. Sederhana. Cuman gak anjing ngapain sih gitu. Udahlah jalan aja lah gitu. Soalnya ribet gitu kan. Kalau punya motor gua mikirnya anjing harus diservis. Ah, iya benar Harus juga. dibensinin gitu. Oh lu SMP kepikiran begituan? Sayang banget duitnya. Gue malah gak kepikiran gitu guys. Ya udah kalau misal gue bawa motor udah bawa motor, bensin udah Kalau gitu doang. kagak gua Iya. mah. Gua mah males aja gitu-gitu aja kayak ngisi bensin anjing gua harus ke pom dulu males lah. Gak usah jalan aja lah gitu. Anjir gila. Gue kalau misalkan
bawa motor itu sebenarnya gue bisa aja kayak lu juga waktu SMP SMA gue jalan gitu kan, cuman ya Ya kan lu deket. bukan masalah deketnya juga pak, pertama panas juga, itu juga pasti kan benar. dilarang juga kan gitu, karena nanti jalan kamu takutnya nanti jalan-jalan kamu nyasar, kamu dibawa orang gitu. Saking sewornya itu ya. Tapi gua pernah tahu, Pernah hampir dibawa orang. Serius. aja sumpah lo. Kenapa anjir? Pas kapan? Pas kecil sih, kayaknya SD deh. Kalau nggak SD deh, ya SD kelas 3, 4 gitu. Gue lagi jalan-jalan, gue kan emang kemana-mana jalan-jalan terus ya, jalan doang gitu. Lagi ramean anjing gue sama anak-anak gue pada ini kan berenang di sungai gitu. Sumuran semua tau gak lo? Iya. Iya dong. Of course kan temen SD ya. Masa gue sama bapak-bapak. Tapi emang iya sih gue SD sama bapak-bapak. Tapi Kan. nice. Pas gue tinggalin kan teman-teman gue pengen ke atas dulu. Pas ke atas ada apa? Yang bawa mobil gitu, mobil biasa anjing. Mobil kijang. Bukan kijang, mobil standar kayak Innova gitu. Oh, mobil kayak gituan. Mobil Terus? standar Cina. Terus kayak dia sampai gua, "Dek, mau nanya jalan dong." Awalnya gitu. Turun dia. Tiba-tiba, "Mau nggak kakak kasih ini?" Cina. Tapi ikut dulu sama kakak, Cina. Anjing, Nah kakak, itu bapak atau kakak sebenarnya? kita tahu di mereka bilang kayak gitu kan kakak-kakak anjing. Oh, Itu akhirnya bapak-bapak aja anjing. terus. Cuman gua bilang, nggak dulu deh, ini aku lagi sama teman-teman aku, kata gua deh gitu. Masih aku dulu. Ih, yang bener katanya. Ayo katanya. Kalau mau jajan, ayo ikut sama kakak, cenah. Nggak dulu kak, udah ini sama teman-teman aku. Untungnya teman-teman. Oh dipaksa ya Iya, suruh ikut. tapi untungnya selama itu gak ada teman-teman gua dari bawah pengen manggil gua. Ki, ayo ke bawah gitu. Oh iya, ayo aja nggak suka. Terselamatkan Anjir. gitu ya. Iya, untungnya. Berarti Tapi di emang kocak sih. berarti di tragedi lu itu lu hampir dibawa ya? Hampir, kan gua bilang hampir. Gue kira dibawa beneran anjir. Udah di bawah gitu terus ketahuan. Iya, pikir gue Diturunin. udah dibawa. Gua penasaran di bawah sih. Wajing tuh kan beda kan. Ya mindset ya. Kalau misalnya gua yang sekarang gitu, gua penasaran di bawah gitu. Ini merasakan experience diculik gitu ya. Soalnya yang diculik biasanya mentok-mentok jadi Teletubbies di lampu merah gitu kan. Yo. Iya benar. Benar. Kalau enggak jadi boneka yang kepala joget-joget gitu. Di lampu merah gitu. Atau manusia silver gitu ya. Iya, gitu-gitu kan. Enggak sih, udah beda sampai udah aneh banget. Masa udah saya bilang apa merasakan experience untuk diculik. Tapi seru aja kayaknya. Oke bilang begitu berarti bisa diasumsikan begitu nggak sih? Kan pengen gitu Tapi kesannya. Seru gak sih, guys? Enggak lah, enggak seru Seru lah. anjir, siapa yang diculik seru? Aneh banget. Aneh sih. Enggak lah. Psikopat ki. Kalau gua yang sekarang mungkin kalau bisa gua diculik deh. Gua diculik set nyampe kamu kerja bisa gitu. Langsung gua tendang anjing gua goblok gitu. Malah lu yang nyulik sekarang. Iya. Enggak gitu guys ya. Terus tadi sampai mana? Tadi lu sampai SMA, iya bawa sampai motor. bawa motor. Oh iya. Iya anjir lucu buat ke Jakarta. Apa lucunya? Ya gabut gua aja anjir. Gua motor ke Jakarta apa lucunya? Terus gue juga singkat ceritanya itu gue diajak sama temen kelas gue di SMA itu ke GBK. Iya Ke GBK keren gak sih? Gokil. Gue diajak ke GBK sama temen gue itu naik motor. Itu dia yang bawa bukan gue, karena gue nggak tahu jalan. Gue cuman yang ngasih tahu mapsnya aja, jalan di sini. Begitu udah nyampe di GBK-nya itu, gue bener-bener speechless banget, kayak Nora aja gitu, karena gue bisa sejauh ini main ke GBK pakai motor gitu. Biasanya kan gue kalau jauh-jauh kan naik mobil bareng keluarga kan gitu. Itu juga aneh aja gue ke GBK berdua sama temen gue ngeliatin kota Jakarta gitu. Oh berarti lu kecil udah punya mobil aja. Bukan mobil gue, mobil keluarga. Mobil gue kan, jadi mobil keluarga gue bareng gitu. Nah terus kan waktu itu juga naik motor, pulangnya malam itu bener-bener salah satu pengalaman yang gak pernah gue lupain sih, karena kan gue gak pernah main sejauh itu, apalagi naik motor gitu sama temen gue gitu. Mungkin gue juga gak bakalan terjadi juga Ki kalau sendirian Ki. Iya, Gak bakal terjadi juga, gue juga gak tahu jalan, sumpah. Pokoknya
perjalanan gua kayak gua aja, perjalanan gua paling jauh tuh naik motor pas gua emang lagi bisa bangetnya Ah, dari rumah gua ke Kircon, ke Kircon Kiara Condong doang, naik motor sendiri. naik motor sendiri gitu, ngejemput temen gua di apa KAI. Jauh nggak? Kalau jauh kayak dari rumah gua ke tempat mural kemarin lah. Gue nggak tahu rumah lu di mana masalahnya. Maksudnya kalau nggak dari kampus deh. Wah, dari itu lumayan kampus. jauh tuh kalau dari rumah lu ke tempat mural. Iya. Wah, anjir jauh juga anjing. Sendirian Segitu, naik motor. Sendirian. Udah mau nggak punya SIM anjing. Itu posisinya lu udah tahu daerah Belum. belum Gua tahu liat sama sekali. map. Gua lihat map. Lu lihat maps. Dan lu Gua juga lihat map. Ngisi dulu, minggir dulu lihat map. Minggir dulu lihat map. apalagi juga lu nggak tahu jalan-jalan tikus, jalan-jalan kecil gitu kan. Nggak tahu. Wah, anjir, ngeri juga sih. Itu paling jauh gua nih. Kircon. Kircon doang. Gua kalau waktu SMA gua udah mulai bisa main jauh-jauh udah seneng banget. Nggak lama gua akhirnya jadi kuliah di Bandung. Padahal gua di Bekasi aja gua belum ini ya, belum lulus gitu ngapalin mapnya. Udah gitu pindah ke Bandung yang notabene gua baru lagi ngapalin lagi. Iya, pasti. Bener-bener. Gue bener-bener nggak, pas di Bekasi aja gue kadang gue suka ditanya sama orang kan, biasanya kebanyakan Gojek atau enggak orang-orang yang nggak jelas lah mau nanyain alamat kan gitu. Mungkin mereka niatnya ya gue nggak tahu ya mereka niatnya mau nyulik atau enggak kan, tapi kan begitu mereka nanya, Dek tahu alamat ini nggak? Aduh Pak, saya kurang tahu Pak, beneran Pak. Bahkan Gojek pun kayak gue merasa kasihan anjir, Gojek tuh kayak udah menaruh harapan banget ke gue gitu kan, nanya alamat. Cuman guanya nggak tahu, padahal dia nanya di perumahan guanya aja nggak tahu apa jalannya kemana gitu. Padahal gue bilang nanti belok Pak ke kiri lurus aja gitu. Oh ya makasih, terus gue kabur. Gue nggak tahu si Gojek itu nyasar atau enggak, gue nggak tahu. Yang penting gue udah ngejawab aja. Lalu kalau misalnya gue juga kayak apa namanya keluarga gue gitu kan, abang ipar gue juga karena suka nanya kayak Jo kalau misalkan mau ke daerah sini lewat mana sih? Ya gue belum doang. Ibu gue udah ngerti banget kayak, ya ampun kamu kalau mau nanya jalan jangan sama Eja mah nggak hafal jalan di tiba dia. Tapi lu di Bekasi emang komplek berarti ya? Iya komplek. Perumahan Iya. gitu. Kalau yang sekarang ini komplek. Iya. Komplek perumahan. Banyak duitnya bro. Enggak lah. Perumahan. Perumahan ya sekarang perumahan. Sebelumnya Lebih komplek. bagus dong. Ya Iya. lumayan sih, Iya, lumayan. bagus. Tapi bagus. Ya lumayan. Ya tapi nggak ada ini juga sih kan, gue juga nggak ada kemajuan gue buat tahu jalan juga. Ya maksud gua Gitu-gitu. nggak apa-apa asal banyak duit mah. Anjir enggak lah Pak. Tinggal bayar Gojek ya. Anterin aku kemana saja gitu. Iya ngomong-ngomong Gojek nih, lu untung ngomongin Gojek. Gue juga ada cerita ini. Kenapa tuh? Waktu Gojek tuh brand gak sih? Iya. ojol. Sorry. Ojol. Nanti bisa disensor sama produser. Ojol. Jadi gue waktu SMA atau pas udah lulus gitu kan, gue sempat dikasih sama kakak gue, Jo lu bisa pulangnya nggak Ja? Nggak tahu nih, gue nggak ada yang jemput. Lu pesen apa namanya ojol aja, ojek online kan gitu. Waduh gue nggak ngerti. Anjir serius lu nggak ngerti? Ya karena emang gue Emang saya. bener susah kan ya. Karena gue takutnya gini, lu mesen Shopee food itu. Apa namanya makanan online. Makanannya. Ya kan? Iya. Makanan online. Makanan online di apa di medsos sih ya, medsos kan ya, Ya medsos. Di- Iya, iya. di aplikasi Di Aplikasi. aplikasi e-commerce. e-commerce beli makanan online aja kadang si yang nyampenya itu nggak sesuai alamat. Nah gue takutnya itu pas lagi gue mesen ojol tiba-tiba gue turunin di mana Pak, ini di mana Pak? Ya sesuai alamat tapi ini bukan rumah saya Pak. Nah takutnya begitu gue disasarin gue makin nggak tahu lagi. Takutnya di situ, makanya gue I see. waktu itu gue jarang buat mesen ojol, mesen yang kayak ojek online gitulah. Jadi makanya gue lebih banyak ke naik motor kalau nggak jalan kaki. Tapi emang terpaksa. Gue juga awal-awal tahu Gojek berani mesen Ojol. Disensor lagi nanti produser. awal-awal tahu ojol Iya. kayak pesen makanan online, ojol gitu. Takut gua. Takutnya? Kayak nggak percaya aja gua anjing. Kayak sama drivernya tuh. Maksudnya takut. Terus sebelum nyampe si makanannya kayak diapain gitu, dimakan duluan. Gua awal-awal gak pesen makanan. Oh nggak pesen makanan? Gua awal-awal langsung Ojeknya ojeknya gua gitu. pesen. Ojeknya. Terus pas gua pesen nyampe tuh anjing gua bakal beneran di antar. Aja lo trust isu gue belum. Serius tuh. Trust isu. Gua gak percaya anjing. Tapi pas ternyata oh iya bener Jir. Jadi dari situ baru gua pede. Ya udah pakai ojol aja, ojol aja gitu. Berarti kita bertiga tuh punya kasus yang sama aja, soalnya gue juga gitu.
Iya takut. Gue tuh bukan takut yang kayak lu takut disasarin atau kayak takut gitu. Gue takut diajak ngobrol anjir. Karena gue tipe orang yang iya aja. Makanya gue paling kalau misalnya diajak ngobrol gitu di ojol ya, kayak anjir jawab apa terus kan kadang suka kedengeran ya mau bilang tapi takut gak sopan jadi iya pak jadi ya udah gitu. Gue takutnya di situ sih diajak ngobrol. Tapi gue malah seneng tau diajak ngobrol ojol tuh. Banyak insight baru gitu. Iya sih. Banyak hal baru yang itu si ojol ya. Gua dulu sih itu kebetulan. Sekarang juga udah mengurang lah ininya rasa Kayak ngomongin ketakutan. apa? Siapa pak? Siapa? Siapa kau nggak kayak gitu? Ya, tapi kasian juga aja sama si pengendara ojolnya. Dia kasih ojol ini kan karena angin kencang kan gitu. Dia alamat rumahnya di mana? Iya pak. Kan aneh banget kan. Gue juga kasihan gitu. Dia nggak dapat informasi, kita juga nggak ngerti dia nanya apaan. Iya. Makanya lebih kayak nanya ulang, apa pak? Emang dikira kita budek gitu. Iya kan gue juga kayak gitu, kayak misalnya, deh emang sekolah di mana? Iya emang kayak gitu. Doang aja. Tapi nggak cuma ojol kan, kita juga kadang sama temen naik motor juga dibonceng kan, kita juga nggak denger. Cuman lebih ke kalau misalkan ojol, kita cuma pengen dianterin, nggak mau diajak ngobrol sebenarnya. Kalau sama temen yang kita bonceng itu pala mereka tuh masih bisa gini nih. Iya benar di sini kepekit nempel. Ya kan Kalau karena sama kita ojol kenal kita gitu. nggak mungkin kesiniin ojol dong. Coba ya gimana pak? Ini pundak gimana? Gak mungkin. Sadari dia. Melukan lagi ya terus. Gak mungkin gitu. Ya tapi kalau gue denger dari si Isal juga apa ya? Emang bener juga, gue juga ngerasa kayak nggak enak aja gitu diajak ngobrol, karena gue pengen dianter gitu. Gak usah sokap dah lo gitu. Anjir gue sih gak gitu ya. Nggak, canda. Turun bang ngopi dulu sokin. Cuman takut aja dia nanya apa, gue nggak bisa jawab atau takutnya gitu sumpah. Karena kan gue suka kepikiran kalau gue takut salah jawab, nyampe rumah aduh nanti tadi gue jawaban gue nyakitin dia sama aja kayak gitu. Sama anjir enggak. Oh, lu juga gitu. Jangan kan ngobrol gitu ya, kayak ngobrol sama teman aja gitu. Kadang gue suka misalnya nih ngumpul, terus gue ngomong. Pulang tuh gue suka kepikiran anjir tadi salah ngomong gak ya? Kayak takut gitu loh. Kalau gue mah kagak kayak gitu aja. Kalau gue mah biasanya kalau udah ngomong balik ke rumah tuh aja harusnya gue ngomong lagi gitu. Ada yang kurang gitu. Tergantung konteksnya juga sih sebenarnya. Tergantung konteks. Iya. Mau apapun juga biasanya gue kayak gitu sih. Kalau misalnya emang lagi agak perdebatan gitu, pasti mikirnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, pasti suka kepikiran anjir salah ngomong nggak ya? Takutnya yang diomongin tuh nggak enak kan ke si pendengarnya gitu. Itu kayak ini nggak sih, overthinking nggak sih namanya? Iya. Modelan kayak gitu. Overthinking. Soalnya gue juga gue juga sedikit cerita. Gue lagi belajar mobil kan. Terus pertama kalinya bokap gue nyuruh kayak kamu bisa nggak kamu yang bawa gitu pulangnya. Itu dari Mall Sumarekon ke rumah di Bintara. Gue yang bawa itu malam-malam, karena kan gue biasanya kalau belajar bawa itu kan kalau nggak pagi siang sore, nggak pernah malam. Karena kalau malam kan agak susah kan penglihatan gue kan, karena gue kayak agak awam lah gitu. Agak buta gitu. Enggak anjir, kalau buta bener-bener gelap aja gitu. Enggak kelihatan. Gua bawa malam. Karena gue biasa pagi siang sore itu kan agak sepi, jadi gue kayak agak sedikit ngebut lah gitu. Jadi ada di suatu jalan gitu, karena gue terlalu pedenya gitu kan agak sedikit ngebut. Gue nggak tahu di depan itu ada mobil parkir gitu yang nyamping. Iya. Sama di tandain sama apa tuh namanya tuh? Kon-kon gitu loh. Iya, kon-kon gitu kan. Pas gue lagi bawa, gue nggak tahu ada mobil sama kon di depan. Gue langsung belok. Emang nggak nabrak mobil yang parkir, cuman si mobilnya tuh sempat nyerempet si konnya itu, blok kan gitu kan. Terus bokap gue cuma diem tapi agak sedikit kayak ngomel gitu kan. Kamu aturan bawanya bener, jangan terlalu ngebut-ngebut gitu kan. Iya. Terus nyampe rumah, itu gue ngelamun Ki. Sumpah gue kepikiran, anjir tadi gue nabrak orang gak ya? Tadi gue bikin orang yang di belakang ribut-ribut gak ya gara-gara mobil gue nabrak itu konnya itu. Gue udah kepikiran, terus bahkan gue sampai bilang aja nggak mau bawa mobil lagi deh, takut. Sebegitunya gue kepikiran anjrit, karena takut gue juga sebelumnya itu balik dari Bandung ke Bekasi, gue kan emang udah sedikit bisa lah parkirin mobil ke dalam. Nah itu bokap gue bilang gini, kamu mau nggak nyoba-nyoba bawa mobil di sini aja, di daerah komplek sini aja perumahan gitu. Oh ya udah boleh. Perumahannya bisa bawa mobil, bro. Nah itu mah biasa pak.
Ada juga yang biasa gua. Anjir. Gua gak biasa gua di perumahan. Gua bawa mobil di sekitaran perumahan gitu kan. Nah, karena gue yang notabene bawa mobil itu karena gue panik kan. Kalau misalkan nggak bisa belok, ya mau nggak mau gue lanjut jalan kan. Iya. Itu yang niatnya gue mau jalannya di perumahan doang. Tiba-tiba gue nyasar ke keluar perumahan. Keluar perumahan, keluar sampai nanjak akhirnya ke jalan raya anjrit. Panik gue di situ. Jalan raya sampai gue pulang lagi, itu lumayan lama sih ada kan. Terus pas nyampe rumah itu, langsung hari itu juga Ki, begitu gue parkir, gue langsung naik motor, gue ngecek jalan yang udah gue lewatin pakai mobil gue. Gue ngeliatin masa bisi aja ada orang yang kena ketabrak atau gimana. Karena gue saking paniknya gue mobil, gue nggak bisa ngeliat apa sih, lebih ke Tapi emang blind iya spot sih. gitu loh. Emang mobil emang kayak gitu sih. Kayak gua juga pas awal-awal megang mobil, belok aja gua hampir gak berani anjing. Belok gak berani, Nggak berani. lagi pada aja. Maksudnya kayak apalagi belok-belok Belok yang nggak berani. tajam gitu. Kayak misalnya mobil Oh dari belok sini, tajam. terus gua belok ke sini, set gitu. Ah. Set gitu. Kan harus bareng-bareng gitu. Iya bareng-bareng. Kalau gua mah biasanya anjing panik duluan jadi diem gua. Oh iya. Oh iya, kayak puter balik gitu ya. Iya. Langsung begini. Iya. Oh, itu gue juga belum sih. Gue ngeri aja sumpah. Karena pas gue belok kan pasti kan ada motor yang kayak ngebut Iya. pelan-pelan. Kalau kata bokap gue, pelan-pelan aja ambil jalan, pasti mereka bakal berhenti. Maksud gue, Emang iya. kan kita nggak tahu juga takutnya kita Kalau gini. itu berguna hanya Tidak. untuk di Bekasi. Enggak sih, menurut gue malah di Bandung. Kan di Bekasi itu harus duluan. Tapi menurut gue lebih susah di Bandung, Pak. Nggak tahu aja lah. Haruskah kita sudahi perdebatan ini teman-teman? Karena Karena saya lagi seru banget tuh, kenapa diudahi? kebanyakan diamnya teman-teman. Part 2 aja gak sih? Part 2 lanjut sih. Part 2 lanjut. Kebanyakan diam. Masa ya kebanyakan diem? Guanya. Oh, lu aja kebanyakan diem. Ya udah, karena gue bingung. Lu kenapa bingung? Jujur ini gue jadi ketempelan uji anjir. Aduh, efek uji bahaya. Lanjut part selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Oke.